Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Adik-adikku yang Bapak Guru cintai, dimanapun adik-adikku berada, mudah-mudahan adik-adikku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di pertemuan ini kita belum bisa bertatap muka, tapi Bapak Guru berharap mudah-mudahan anak-anakku semua tetap semangat belajar, semangat mencari ilmu, dan jangan lupa selalu berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, ya, sehingga kita bisa belajar bersama, ngaji bersama, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini, ya, Bapak Guru mau menjelaskan, ya, tentang meneruskan pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan toharoh ataupun bersuci. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak Guru menjelaskan tentang apa itu toharoh, ya, dan macam-macam air, yakni macam-macam air ditinjau dari pembagiannya atau tingkatannya. Seperti yang pertemuan yang sebelumnya Bapak Guru jelaskan bahwa ada 4 macam-macam air ditinjau dari tingkatan atau pembagiannya. Yang pertama, air tohir mutahhir atau suci mensucikan. Yang kedua adalah air tohir mutahhir, suci namun tidak mensucikan. Dan yang ketiga adalah air musyammas ataupun air yang dipanaskan kena terik matahari. Yang keempat adalah air mutanajis atau air yang terkena ataupun yang kemasukan benda najis. Pada kesempatan kali ini Bapak Guru akan menjelaskan tentang air ditinjau dari hukumnya. Dari 4 macam air yang tadi Bapak Guru jelaskan, lantas bagaimana hukum penggunaan air tersebut? Ya. Nah, di sini Bapak Guru akan menjelaskan penggunaan air, ya, ataupun hukum daripada 4 macam air yang Bapak Guru sebutkan. Oke, langsung saja. Pertama adalah air suci mensucikan atau tohir mutahhir. Nah, air suci dan mensucikan ini, ya, dapat digunakan, ya, untuk menghilangkan najis maupun dapat digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar seperti wudu maupun mandi. Selain itu, kategori air ini juga dapat digunakan keperluan dalam pelaksanaan amal perbuatan yang disunahkan. Ya, misalkan adik-adik sebelum sholat Jumat disunahkan untuk mandi, melaksanakan sholat Jumat, ya, atau mandi sunnah, misalkan mandi sebelum melaksanakan sholat hari raya, atau bentuk-bentuk ibadah lainnya yang bersifat sunnah. Dalam situasi tertentu, ya, penggunaan air suci dan mensucikan atau tohir mutahhir memiliki hukum penggunaan yang berbeda. Ya, yang pertama, ya, hukum tohir mutahhir atau suci mensucikan ini dilarang atau bahkan haram jika yang pertama menggunakan air suci dan mensucikan milik orang lain, sedangkan pemiliknya tidak mengizinkan. Jadi kalau adik-adik wudu tapi air itu adalah mengambil, ya, milik orang lain, entah itu di sumur atau di kamar mandinya orang lain tanpa sepengetahuan daripada pemiliknya, atau pemiliknya tidak mengizinkan, maka walaupun adik-adik menggunakan air itu dari air yang suci mensucikan, tetap hukumnya adalah haram alias dilarang. Dengan kata lain, jika adik-adik terus kemudian tetap menggunakannya, ini bisa berdosa karena air itu adalah hukumnya bukan air yang halal untuk digunakan, tetapi haram karena penggunaannya. Jadi penggunaan air itu haram karena tidak memiliki izin daripada pemiliknya. Yang kedua, air suci mensucikan ini dihukumnya haram penggunaannya jika pemakaian air akan berakibat membahayakan bagi pemakainya. Seperti, ya, sakit, jika
Kalau menggunakan air maka sakitnya menjadi lebih parah. Maka tidak boleh menggunakan air, karena melindungi jiwa, melindungi diri sendiri pun hukumnya wajib. Dengan kata lain, tidak harus terus kemudian harus memakai air. Misalkan wudu, mandi, kalau mempunyai penyakit yang sekiranya penyakit itu jika kena air itu menjadi lebih parah, maka dilarang untuk menggunakan air. Bisa dengan memakai cara yang lain seperti tayamum. Yang ketiga, dihukumi haram penggunaannya apabila air dalam kondisi sangat panas atau dingin sehingga membahayakan pemakainya. Jadi kalau air itu panas ataupun sangat dingin yang adik-adik sendiri tidak kuat ya terhadap air itu, saking dinginnya atau saking panasnya, maka tidak boleh terus kemudian menggunakan air tersebut. Bisa diganti dengan seperti yang tadi Bapak Guru jelaskan, yaitu bertayamum. Yang keempat, dilarang menggunakan air tersebut, hukum penggunaannya haram walaupun air suci dan mensucikan jika pemakaian air pada saat terdapat binatang yang haus dan statusnya dilindungi, tidak boleh dibunuh menurut ketentuan fikih. Jadi kalau ada binatang yang membutuhkan air itu, ya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan air itu kepada binatang. Sementara kita pada saat yang sama, padahal butuh air itu entah untuk wudu ataupun untuk mandi, kita bisa menggunakan dengan cara yang lain, tidak harus dengan air, bisa bertayamum. Sementara air itu bisa digunakan untuk binatang yang lagi kehausan. Penggunaan air suci mencucikan, hukum penggunaannya bisa dihukumi makruh atau tidak dianjurkan. Ya. Jadi seumpama menggunakan air yang sangat panas atau dingin namun tidak sampai membahayakan. Kalau yang tadi yang pertama Bapak Guru menjelaskan bahwa penggunaan air yang sangat panas atau dingin ini jika membahayakan tubuh. Nah, kalau yang ini tidak membahayakan tubuh walaupun airnya sangat panas atau dingin. Ini hukumnya makruh. Makruh itu bukan berarti haram, boleh, cuman hanya tidak dianjurkan, ya kan? Nah, dianjurkan, tidak dianjurkan itu karena dapat satu. Kenapa kok terus kemudian tidak dianjurkan? Karena satu, dapat menghilangkan atau mengurangi kekhusyuan orang yang berwudu, ya kan? Pasti kita yang berwudu dengan air dingin atau dengan air panas wudunya menjadi tidak khusyuk, ya kan? Yang kedua, membuat pelakunya gelisah dengan pedihnya panas atau dingin, pasti, ya kan? Ketika kita menggunakan air yang sangat dingin atau panas, ya, walaupun itu tidak membahayakan tubuh, ini membuat kita menjadi sesuatu yang was-was, ya, mempunyai rasa gelisah, ya. Dan yang ketiga pasti, ya kan, akan tergesa-gesa pemakaiannya karena saking dinginnya atau saking panasnya, walaupun sebenarnya tidak membahayakan tubuh, ya kan. Atau dengan kata lain, misalkan ada orang yang kulitnya tebal sehingga dia tahan panas atau tahan dingin, tetap dia akan menggunakan air itu, pasti akan menggunakannya secara tergesa-gesa. Nah, akibatnya tiga hal ini sehingga penggunaan air, ya, penggunaan air yang sangat panas atau dingin kalau seumpama dapat menghilangkan kekhusyuan, membuat gelisah atau menyebabkan tergesa-gesa, ini tidak dianjurkan. Akan lebih baik jika tidak sampai digunakan, cukup hanya dengan bertayamum saja. Namun kalau seumpama tiga hal ini tidak adik-adik ataupun anak-anakku semua ataupun siapapun yang terus kemudian tidak merasa kehilangan kekhusyuannya dan lain sebagainya, maka tidak masalah. Yang kedua, air suci namun tidak mensucikan. Air suci, yang pertama, air suci bercampur dengan benda yang suci, ya, air suci bercampur dengan benda yang suci. Apabila benda lain yang bercampur dengan air dapat merubah salah satu dari keseluruhan tiga sifatnya, baik warna, rasa maupun baunya, maka air tersebut hanya boleh dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang lazim di tengah-tengah masyarakat. Namun air tidak boleh dipergunakan membersihkan najis maupun hadas. Jadi kalau air bercampur dengan benda yang suci, sementara hilang warna berubah sifatnya, entah itu warna, rasa dan baunya, maka air itu bisa digunakan tapi tidak boleh dipakai untuk membersihkan najis maupun hadas. Contohnya apa? Sangat sederhana, misalkan kopi. Air kopi yang tadinya airnya itu suci, mensucikan, tidak ada yang berubah baik warna maupun baunya. Tetapi ketika dicampur dengan kopi sehingga berubah warnanya, berubah rasanya, air ini tetap suci. Nah, boleh dipakai untuk pemenuhan kebutuhan apapun, untuk ngopi dan lain sebagainya, tapi tidak boleh dipakai untuk berwudu, tidak boleh dipakai untuk menghilangkan najis, tidak boleh.
Yang kedua, air suci dalam jumlah sedikit yang telah dipakai membersihkan najis atau hadas, atau dengan kata lain adalah air mustakmal. Nah, air mustakmal ini ada dua hukum penggunaannya. Jika hukum air lebih dari 2 kula, jika volume air lebih dari 2 kula, maka hukum air adalah suci mensucikan. Jadi kalau adik-adik airnya lebih dari 2 kula, ya kan, ya, maka hukumnya suci mensucikan, ya, walaupun air itu sudah dipakai. Contoh misalkan begini, adik-adik berwudu, wudunya itu langsung di kamar mandi, maksudnya adalah di bak mandi. Bak mandinya besar, volume airnya lebih dari 2 kula. Nah, air yang tadi habis digunakan berwudu oleh adik-adik ini jatuh lagi kan otomatis ke bak mandi tadi. Bagaimana hukumnya air yang tadi yang sudah dipakai jatuh ke bak mandi? Apakah boleh dipakai lagi? Ya kan? Nah, air itu boleh dipakai lagi jika air itu lebih dari 2 kula volumenya. Ya kan? Jadi bisa dipakai untuk berwudu, mandi, hukumnya suci mensucikan. Jadi kalau seumpama bak mandinya besar, gitu kan, adik-adik langsung wudunya itu di bak mandi itu, ya kan, dan otomatis airnya jatuh kembali di bak mandi itu, terus kemudian bercampur dengan air yang ada di bak mandi, sementara jumlah volumenya lebih dari 2 kula, tetap air itu suci mensucikan. Yang kedua, jika volume air yang kurang dari 2 kula, maka air mustakmal hanya boleh digunakan pemenuhan kebutuhan yang mubah. Contoh, adik-adik berwudu, terus kemudian air hasil atau air bekas wuduan tadi itu diwadahi ember. Bagaimana hukum air yang ada di ember yang bekas wuduan tadi? Itu suci, tetapi tidak mensucikan. Dengan kata lain, air itu boleh digunakan untuk hal-hal yang mubah saja. Contoh menyiram tanaman, mencuci sepeda, mobil, dan seterusnya. Nah, air ini tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis atau hadas. Jadi air tersebut tidak boleh kalau ada kotoran ayam misalnya, air embernya dipakai untuk membersihkan najis itu nggak boleh. Tapi kalau untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya, silahkan. Yang ketiga, air suci dari tumbuhan maupun buah-buahan. Ya, terkadang ada beberapa buah-buahan atau tumbuhan itu yang kandungan airnya banyak. Nah, air yang di dalam tumbuhan atau buah-buahan itu hukumnya suci. Namun air itu tidak diperbolehkan untuk menghilangkan najis maupun hadas, ya kan? Hanya boleh dipakai untuk minum saja misalkan. Ya, yang hal-hal keperluan yang mubah untuk minum ataupun untuk misalkan katakanlah ngasih, ya, menyuguhkan tamu, ya, untuk makan, boleh. Tetapi tidak boleh dipergunakan untuk menghilangkan najis maupun hadas. Yang ketiga, air musamas. Air musamas atau air yang dipanaskan sama matahari, di mana wadahnya adalah selain emas dan perak. Nah, ini hukumnya makruh atau tidak dianjurkan. Air ini hukumnya suci dan mensucikan. Hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Secara umum, air ini juga makruh digunakan bila pada anggota badan manusia atau hewan yang bisa terkena penyakit kulit, seperti kusta ataupun belang, ya. Namun tak mengapa bila dipakai untuk mencuci pakaian atau lainnya. Jadi kalau seumpama air yang kena terik matahari wadahnya dari selain emas dan perak, ya, berarti selain emas dan perak itu bisa tembaga, bisa aluminium dan sebagainya. Air ini makruh sebenarnya untuk digunakan. Jadi makruh itu tidak dianjurkan, bukan berarti haram. Namun kalau seumpama, ya, air ini didinginkan terlebih dahulu. Tadinya panas karena sinar matahari, tapi didinginkan dulu air ini. Nah, kalau air ini didinginkan dulu, maka air ini tidak lagi dihukumi makruh. Tetap air ini bisa, ya kan? Tidak lagi makruh hukumnya karena airnya sudah dingin. Makruh itu jika air ini langsung masih dalam keadaan panas hasil kena terik matahari, padahal wadahnya bukan dari emas dan perak, ya kan? Ini sifatnya, kenapa kok bisa makruh? Karena bisa menyebabkan penyakit kulit seperti belang, justru membahayakan kulit. Yang keempat, air mutanajis. Hukum menggunakan air yang mutanajis dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, air suci dan mensucikan dalam jumlah sedikit volumenya yang terkena najis, maka hukumnya tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis maupun hadas. Jadi kalau seumpama adik-adik, ya, ada air suci, misalkan di bak mandi, ya kan,
terkena benda najis atau kejatuhan benda najis, misalkan kotoran cicak ataupun kotoran tikus, ya kan. Sementara jumlah volume air yang ada di bak mandi adik-adik atau di ember itu jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kula, maka hukumnya najis, ya kan. Tidak boleh dipakai untuk mensucikan, mensucikan dari hadas maupun dari najis, ya kan. Kenapa? Ya kan, karena air ini kurang dari 2 kula. Walaupun ya sifatnya tidak berubah, ya kan. Walaupun sifatnya berubah, ini nggak bau kok airnya, nggak ada rasanya, biasa aja. Walaupun sifatnya nggak berubah, tapi karena air itu kurang dari 2 kula, maka dihukumi najis. Ya kan. Yang kedua, air ini lebih dari 2 kula, kejatuhan benda najis, kotoran ayam atau kotoran tikus atau kotoran cicak misalkan, ya, ini airnya banyak berlimpah, lebih dari 2 kula, sifat-sifatnya juga tidak berubah, ya, warna, bau dan rasanya tidak berubah, maka hukumnya tidak najis. Air itu boleh dipakai, boleh dipergunakan untuk membersihkan najis maupun hadas. Nah, yang ketiga adalah air tersebut lebih dari 2 kula, terkena najis, namun sifat-sifatnya berubah, baunya berubah, rasanya berubah, warnanya misalnya berubah, atau salah satu dari ketiganya itu berubah, ya kan, menjadi bau, maka air ini menjadi najis. Contoh, air sumur itu kan banyak terkena kejatuhan tikus menjadi bangkai, pas diambil airnya ternyata bau bangkai, maka air yang ada dalam sumur itu najis, menjadi air mutan najis, maka tidak boleh dipakai untuk menghilangkan najis maupun hadas. Itu harus diambil semua, dikuras, ya, dibersihkan, dibuang, tidak boleh dipakai untuk menghilangkan najis maupun hadas. Oke, itu saja adik-adik semuanya yang ada di rumah, ya, dimanapun adik-adik berada. Terakhir dari Bapak Guru, ya, buat adik-adik semua yang ada di rumah, ya, tugas tolong tuliskan minimal 7 contoh air yang masuk dalam kategori suci namun tidak mensucikan, atau tohir mutohir, tohir ghair mutohir. Jadi 7 contoh air yang masuk dalam kategori suci namun tidak mensucikan, alias tohir ghair mutohir, yang ada di sekeliling rumah adik-adik. Banyak, ya. Bapak Guru, ya, sudah menjelaskan baik itu dari pertemuan yang kemarin maupun yang sekarang, air tohir ghair mutohir, suci namun tidak mensucikan, ya. Nah, ini banyak sekali yang ada di sekeliling rumah adik-adik. Tolong sebutkan minimal 7 contoh saja, ya kan. Itu saja adik-adik. Nanti tugas ini dikirimkan melalui Google Classroom, ya, akan dipandu oleh kakak-kakak pembimbing, ya. Itu saja yang dapat Bapak Guru sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.